fenomena bahwa wah, ini nggak ikut sunnah, ini nggak ikut sunnah. Teman-teman semua, ayo ngaji bersama Abi Amir dalam program Memahami Islam hanya di FAT TV. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Seringkali kita menyebut kata-kata sunnah itu, jadi ada sunnah berupa hukum fikih, yaitu termasuk yang 5, yang wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, ini sunnah maksudnya apa? Ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqab ala tarkihi. Orang yang mengerjakan dapat pahala, tidak mengerjakan tidak apa-apa. Nah, beda dengan sunnah dalam hadis. Kalau sunnah dalam hadis, apa yang dikerjakan Nabi itu sunnah dalam hadis. Nah, ini seringkali ada semacam bias, ya. Tidak dibedakan mana hukumnya sunnah, mana hukumnya apa yang Nabi kerjakan. Nah, dalam ilmu hadis kita menyebutkan sunnah itu apa yang Nabi kerjakan. Nah, ada sunnatul af'al, ada sunnatul tark. Ada yang Nabi kerjakan, ada yang Nabi tinggalkan, itu sunnah. Itu pun juga dari segi hukum, apa yang Nabi kerjakan itu bisa berhukum wajib, bisa berhukum sunnah, bisa berhukum mubah, bisa berhukum haram. Jadi tidak semua langsung hukumnya wajib sama, tidak. Itu pun, nah, kata-kata sunnah ini dalam hadis dipakai juga, ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Man sana sunnatan hasanatan, man sana sunnatan sayyi'atan. Jadi gitu. Jadi kata-kata sunnah ini bisa berarti sayyi'ah, bisa berarti hasanah. Man sana sunatan hasanah, man sana sunatan sayyi'ah. Jadi kita harus objektif dalam mencari ilmu, dalam menggunakan kata istilah. Karena sekarang lagi muncul ini fenomena bahwa wah, ini nggak ikut sunnah, ini nggak ikut sunnah. Kan ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Nah, karena itu dalam kita mencari ilmu, mudah-mudahan kita semua lebih objektif, ya. Jadi ilmu itu harus objektif, bukan a priori, bukan subjektif, bukan apa kata saya, bukan. Jadi ketika kita menemukan dalam satu masalah, misalnya ada 2 pendapat, jelaskan ini ada 2 pendapat, pendapat ini, ya sudah, ini khilafiyah, jelas. Jangan kemudian ini yang paling benar, ini yang selemah, bukan begitu. Nah, kalau sudah khilafiyah berarti perbedaan pendapat antar ulama. Ketika ini perbedaan pendapat antar ulama, ya sudah, kita nggak usah mencari-cari dalam arti ini lebih kuat, ini lebih bagus, ini lebih afdal gitu. Nggak perlu. Kenapa? Karena memang apa kata Imam Syafi'i? Sesuatu yang pendapatku benar mungkin tidak pas di hari yang lain atau di tempat yang lain. Dan qaulu ghairi shawab yahtamilul khata'. Pendapat orang lain mungkin sekarang benar, tapi satu saat dia kurang pas. Wa qaulu ghairi khata' yahtamilus shawab. Mungkin dia sekarang kurang tepat, di hari yang lain mungkin dia benar. Jadi apa yang aku katakan sekarang, pendapatku mungkin pas sekarang, tapi satu saat dia kurang tepat. Begitulah fikih. Jadi jangan kemudian kita memastikan ini paling afdal. Enggak. Karena fikih memang itu terjadi khilafiyah antara ulama. Misalnya saya kasih contoh, ya. Melempar jumroh di Mina. Dulu waktu pertama-tama saya pergi haji sekitar 15 tahun yang lalu, saya sebagai pembimbing di sana, saya menemukan pengumuman di Mina mengatakan bahwa la tasihul jamarat illa ba'da zawal, tidak sah melempar jumroh kecuali setelah matahari tergelincir. Memang Nabi melakukan itu, melempar jumroh setelah matahari tergelincir. Tetapi dihukumin bahwa tidak sah orang melempar jumroh kecuali setelah matahari tergelincir. Saya datangin syekh yang mengumumkan itu, ya Syekh,
Hadza khilafiyah, ini khilafiyah. Jangan dihukumi atas tidak sah. Kenapa? Karena Nabi pernah mengizinkan istrinya melempar jumrah setelah sholat subuh. Berarti sebelum zawal boleh, Syekh. Wah, hadza marju, ini dhaif, ini enggak sah, ini enggak bisa benar. Syekh ini sekekeh, ini lemah. Maka semua orang diarahkan melempar jumrah setelah zawal. Terjadi kecelakaan, diperluas tahun berikutnya, terjadi kecelakaan lagi, dinaikkan 2 lantai, terjadi kecelakaan lagi. Nah, apa yang terjadi kemudian setelah itu? Sekarang diubah fatwanya bahwa semua hari nahar boleh melempar jumrah. Mau sebelum zawal, sudah zawal, boleh. Sekarang 24 jam melempar jumrah. Perhatikan. Jadi apa kata Imam Syafi'i? Mungkin nih qauli shawab, ya, tapi khata, pendapatku sekarang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi mungkin di zaman yang lain dia kurang tepat, kurang pas. Itulah ihtimaliyah. Wa qauli ya khata, ya, tapi shawab. Sekarang mungkin kurang tepat pendapatku, tapi suatu saat dia akan menjadi benar karena pas dengan situasi dan kondisi. Itulah hakikat fikih khilafiyah. Nah, kalau kita mengerti ini, sahabat Allah, kita tidak akan selalu merasa diri paling benar dalam masalah khilafiyah. Enggak. Jadi kita harus benar-benar objektif. Jika 2 pendapat, katakan 2 pendapat. Jika 3 pendapat, katakan 3 pendapat. Itulah fikih. Nah, dengan ini kita menjadi seorang yang alim. Alim itu apa? Alim artinya bijak dalam memberikan penjelasan ilmu. Ya, bukan ini nggak ada hadisnya. Ini loh, ada dalilnya. Ada dalil umum, ada dalil khusus. Nah, para ulama fikih perhatikan kalau kita belajar fikih itu ada kiaskan ke situ, kiaskan ke situ. Maksudnya apa? Dalil umum di situ terjadi. Mungkin ada satu masalah dikiaskan semua kepada yang lain. Ketika itu beririsan atau berdekatan dengan itu, masalahnya sama. Ya, kita terus belajar, insyaallah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita akan lebih luas dalam menyikapi masalah-masalah fikih. Allah